Nah, kita Indonesia ini sudah bersatu, sudah merasa sudah bersatu, sudah toleran dengan perbedaan-perbedaan itu, tetapi masih saja ada orang yang kemudian merusak itu. Setiap Tuhan atau setiap agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan, kebajikan, kemudian kasih sayang sebagaimana yang saya contohkan tadi. Makanya kasih sayang itu ya perlu, sebagaimana Tuhan mengasihi manusia. Tuhan itu, Allah itu pasti mengasihi ciptaannya, tetapi manusia kadangkala tidak mencintai Tuhannya. Kenapa? Kok lemes, Rek? I feel that you unhappy today. Why? Have you drink coffee? Puasa, Mister. Oh, fasting. Masya Allah. Yes. Masya Allah. Maulana, you are fasting now? Tengah hari, Mister. Every day. Masya Allah. Calon ulama ya. Al-ulama. Calon presiden, Mister. Amin. Ulama bahagia. Calon presiden. Minimal presiden rumah tangga lah. Wasik, amin, amin. Oke, ada pertanyaan lain? Coba saya pengen mereview kembali. Kira-kira apa saja asas dari hukum tata negara? First one, the principle of constitutional law. First one is Asas demokrasi. first one is demokrasi. Second, Asas negara hukum. Pemisahan kekuasaan. asas negara hukum, pemisahan kekuasaan. And the other? Asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan. Oke. Enough? Asas cinta dan kasih sayang. Kira-kira penting nggak cinta dan kasih sayang diterapkan di dalam asas hukum tata negara? Ada nggak asas sangat penting, Pak. cinta dan kasih sayang? Karena pada kondisi saat ini tuh cinta dan kasih sayang itu sudah mulai luntur. Yang diutamakan itu adalah kepentingan dan kekuasaan. Oke, pertama bahwa asas hukum tata negara itu adalah Pancasila. Because Pancasila is the material of norm, merupakan dasar atau falsafah negara yang kemudian di sana ada nilai-nilai yang harus diutamakan. Pertama adalah sebagaimana sila pertama adalah ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga adalah keadilan sosial, kerakyatan, dan kepemimpinan. Nah, ini adalah norma-norma atau nilai yang selalu harus ada di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tidak terkecuali ketika kita belajar tentang the principle of law, yakni asas-asas hukum tata negara. Ya kan? Karena memang sebagai sumber hukum materi bahwa Pancasila itu diilhami dari pemikiran-pemikiran yang sangat matang. Makanya dia selalu sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan zaman.
ya kan? Makanya dikatakan bahwa Pancasila is the universal of ideology atau ideologis. Bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sangat universal, artinya bisa diterapkan, bisa diterima. Nah, nilai-nilai yang kemudian ada di Pancasila itu memang jangan sampai tidak diikutkan dalam setiap ketatanegaraan Indonesia, ketuhanan. Makanya di dalam negara Indonesia itu bahwa ketuhanan menjadi salah satu faktor utama di dalam kita bernegara. Karena setiap Tuhan atau setiap agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan, kebajikan, kemudian kasih sayang sebagaimana yang saya contohkan tadi. Makanya kasih sayang itu ya perlu, sebagaimana Tuhan mengasihi manusia. Tuhan itu, Allah itu pasti mengasihi ciptaannya, tetapi manusia kadangkala tidak mencintai Tuhannya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ciptaannya. Karena memang kodrat Ya, mungkin manusia, ya kan? Bahwa kodrat manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Selalu merasa kurang. Temennya punya gadget Samsung, dia pengen punya Apple. Oke, kidding ya, biar nggak ngantuk. Yang kedua adalah asas negara hukum. Ya, asas negara hukum. Bahwa sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Kalau negara tersebut sudah mendeklar, sudah mendeklarasikan bahwa negara tersebut adalah negara hukum, maka harus ada payungnya, harus ada aturan dasarnya. Maka tidak bisa kita melakukan sesuatu yang tidak ada hukumnya di dalam bernegara. Karena apa yang kita lakukan ini mesti dibatasi oleh hukum. Kalau tidak ada hukumnya gimana? Kira-kira ada nggak perilaku atau tingkah atau sifat atau kegiatan kenegaraan itu ada nggak di luar hukum? Atau apa yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu ada nggak yang tidak tertulis di dalam aturan dasar, yakni konstitusi? Ya harus ada. Kalaupun tidak ada harus diadakan. Ya kan? Kalaupun tidak ada harus diadakan. Karena memang hukum itu diciptakan adalah atas dasar kebutuhan. Rakyat Indonesia itu butuh apa, Rek, gitu loh. Rakyat Indonesia itu yang diinginkan itu apa? Baru kemudian dibuat aturannya. Makanya ketika membuat sebuah aturan itu harus diilhami dari kebutuhan situasi kondisi negara tersebut. Karena tujuan kita bernegara adalah kebahagiaan, ya kan? Ketentraman, keamanan, kesempurnaan, cinta, itu Rizky Febian. Ya, jadi asas negara hukum, yang itu yang berarti konsekuensinya harus ada hukum di dalam Indonesia. Aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh warga negara itu pasti ada aturan dasarnya. Karena kita ini hidup di dalam dunia demokrasi yang kemudian berlandaskan hukum. Bukan hidup dalam dunia yang kemudian itu tidak ada aturannya, seperti hanya di hutan.
Kalian pernah lihat film Tarzan? Pernah nggak? Have you watched Tarzan films? Kenapa? Apa yang dilakukan Yes. oleh Tarzan di hutan? Melakukan sesuai keinginannya Ustaz, tanpa Ah. aturan. Iya, melakukan sesuatu sesuai keinginannya karena nggak ada aturan. Dia mau bebas, dia mau kemana, dia mau ngambil apa, misalnya ngambil durian milik siapa itu bebas di hutan karena nggak ada aturan. Makanya di hutan itu yang punya kekuatan itu dia yang menang. Tetapi kalau di negara kita ya nggak bisa kayak gitu, Re. Jangan sampai kekuasaan itu menjadikan orang itu lupa diri. Jangan sampai dengan kekuasaan itu menjadikan orang diktator. Tetapi dimaknai bahwa kekuasaan itu adalah sebagai titipan rakyat. Makanya asas selanjutnya itu adalah kedaulatan rakyat. Sebagaimana yang ada di aturan dasar bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kalau kemudian wakil rakyat, atau kalau kemudian sebagaimana pertanyaannya si Pandu tadi ya, bagaimana untuk menciptakan check and balances ketika misalnya yang awalnya menjadi oposisi menjadi koalisi? Sebagaimana jawaban oleh Mas Bagus tadi ya, betul bahwa yang menjaga negara itu tidak hanya para oposisi, tetapi kemudian kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai rakyat, itu juga ikut berhak untuk mengkritisi ketika kekuasaan tersebut tidak sejalan dengan keinginan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian check and balances tadi terjadi. Ya. Ya namanya manusia kan kadang lupa diri, ya biasa. Nah agar tidak lupa diri maka diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya banyak cara. Ada cara yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik adalah misalnya demo. Bukan berarti demo itu tidak baik, tetapi demo yang kemudian merusak layanan publik, misalnya jalan, yang anarkis, membakar, itu yang tidak baik. Tetapi kalau demo dia menyampaikan dengan baik aspirasi mengaspirasikan keluhannya, tidak merusak jalan raya, tidak merusak layanan publik dan lain sebagainya, saya kira itu juga ciri dari negara demokrasi. Di mana negara demokrasi itu adalah memberikan peluang kepada rakyat untuk mengeluhkan pikirannya ketika terjadi sesuatu di batas kewajaran. Nah, kadangkala sih manusia itu tidak terima dengan kritik-kritik seperti itu. Kita sendiri kan juga sama gitu. Kadangkala dikritik teman, dianggap teman tersebut pengen menjatuhkan kita. Padahal kan tidak semua kritikan itu jelek gitu loh. Ada kritikan yang membangun, ada yang kritikan yang memang sengaja menjatuhkan. Ya namanya manusia ya. Tidak bisa disatukan. Makanya asas selanjutnya itu adalah negara kesatuan. Sebagaimana di dalam pasal 1 ya. Bahwa Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bagaimana cara menyatukannya? Padahal Indonesia itu terdiri dari suku, ras, budaya yang beraneka ragam. Bagaimana menyatukan ideologi yang berbeda? Ideologi Jawa dengan ideologi Madura kan berbeda. Gimana menyatukan ideologi itu dengan... Ya, maka timbul yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Tutwuri Handayani. Walaupun berbeda-beda, tetapi itu tidak dijadikan sebuah permasalahan. Makanya di dalam Al-Quran itu atau Al-Hadis itu al-ihtilafu rahmah.
bahwa perbedaan itu dianggap sebagai sebuah rahmat, hikmah, agar tidak ada perpecahan. Nah, kita Indonesia ini sudah bersatu, sudah merasa sudah bersatu, sudah toleran dengan perbedaan-perbedaan itu, tetapi masih saja ada orang yang kemudian merusak itu. Coba kalau teman-teman lihat misalnya aliran keagamaan yang ada di Indonesia, banyak aliran-aliran baru yang kemudian itu kadangkala meresahkan warga negara Indonesia, meresahkan masyarakat, utamanya masyarakat awam. Nah, yang mengontrol itu adalah kekuasaan, yang mengontrol itu adalah negara, yang mengontrol itu adalah aturan. Ya, begitu. Makanya asas kedaulatan rakyat dan demokrasi itu juga merupakan salah satu asas hukum tata negara. Asas demokrasi. Kan sekarang itu sudah enak gitu loh. Teman-teman mau menyampaikan apa gitu kan boleh-boleh saja. Asal kemudian apa yang disampaikan itu sesuai dengan data. Tidak kemudian asal menyampaikan tetapi nggak ada datanya. Karena kalau apa yang disampaikan tidak sesuai data, itu bisa-bisa berujung pada ujaran kebencian yang diatur di dalam UU TE. Sehingga UU TE itu menjadi buah si malakama. Untuk membuat sebuah produk hukum, untuk membuat sebuah hukum yang baik itu adalah jelas, tidak ambigu, agar kemudian pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisir. Agar kemudian orang yang disanksi itu bisa jelas dia melakukan apa, kesalahannya apa. Begitu. Yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan. Ya karena ini kan sejalan dengan pahamnya Montesquieu dan John Locke bahwa negara itu dibagi atas atas beberapa kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh pemakala tadi, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak sentralistik, agar tidak menjadikan pekerjaan itu numpuk atau kepada salah satu orang saja atau pada lembaga satu saja, tetapi kemudian itu dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Ini loh bagiannya kamu, ini bagian dia, ini bagian dia. Nah, kadangkala walaupun sudah dibagi itu ada juga yang menyalahi kewenangan yang sudah diatur dan juga dilanggar. Ya biasa. Kembali lagi ke manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Bahwa itu tujuannya itu agar tidak ada kesewenang-wenangan. Kalau kita melihat bagaimana di Inggris itu kan ada raja yang absolut, yang kekuasaannya itu sangat absolut. Jadi semuanya itu harus manut kepada raja. Makanya timbul yang namanya Magna Carta. Magna Carta itu adalah membatasi kekuasaan raja yang absolut, yang kemudian yang tidak bisa disalahkan. Dengan adanya Magna Carta itu raja ketika melakukan sebuah kesalahan itu bisa disanksi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan asas hukum tata negara. Any question? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Mr. Deddy Corbuzier, maybe you can close our class today. One, two, three, close the door. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.